dari Bu Yana di Ngelerep. Bagaimana supaya sholat ini bisa khusyuk, Gus? Awalnya bisa, tapi berikutnya ngelambiar. Sholat bisa khusyuk. Mungkin kalau seminar mahal Abu Sangkan ini ahlinya sholat khusyuk. Sholat tidak khusyuk itu banyak faktor. Ya. Salah satunya adalah sibuk. Ya. Sibuk. Maka ada beberapa ayat ya. Kalau dulu ya, jauhi mabuk ya. Kalau sudah dekat sholat jauhi mabuk. Mengapa? Mengganggu ya, karena kadang-kadang sisa-sisa mabuk masih terbawa dalam sholat, kayak ceritanya Sayyidina Ali yang diundang Abdurrahman bin Auf mabuk, terus datang waktu sholat ya, Sayyidina Ali diminta jadi imam, habis Fatihah baca Al-Kafirun, salah semuanya. Mestinya la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah berhala yang kalian sembah. Lanya hilang menjadi a'budu ma ta'budun, aku menyembah apa yang kalian sembah. Ini berarti terbawa dalam sholat. Begitu pula orang kalau punya masalah harus diselesaikan dulu sebelum sholat ya. Mengapa? Itu bisa terbawa dalam memori otak kita sehingga diputar ketika sholat ya. Banyak orang sholat karena menjalani sesuatu, punya masalah sebelum sholat. Karena itu tenangkan dulu ya. Selesaikan masalah sebelum kita mulai sholat. Kalau bisa, sebisa-bisanya diselesaikan masalah kita dengan anak, dengan orang tua, dengan pekerjaan, selesaikan dulu ya. Kemudian biasanya oleh ulama kan diberi tuntunan akan sholat baca Qul a'udzu birabbin nas ya. Tujuannya apa? Supaya nggak was-was, tidak dibisiki oleh setan. Sebab setan datang ganggu ketika kita akan niat, kita akan sholat itu diganggu terus. Maka baca An-Nas ya. Jadi solusinya selesaikan masalah, 2 baca An-Nas. Nanti insya Allah kita memulai sholat ya. Khususnya orang ini biasanya melatih niat dengan diucapkan usolli fardhal maghrib. Itu tujuannya biar fokus, konsentrasi, baru takbir niat dalam hati. Untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang masih terbawa dalam memori otak kita, itu sudah dibersihkan. Fokus kita mau sholat, dilatih dulu, latihan niat dengan mengucapkan usolli fardhu subhi, usolli fardhu dhuhri dan lain-lainnya. Setelah itu memasuki sholatnya, kalau bisa sih diangen-angen bacaan doa Al-Quran yang kita baca, maknanya, maksudnya. Kalau nggak tahu arti detail ya minimal maksudnya. Misalkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Itu insya Allah bisa khusyuk. Jadi kita hayati, bahasanya kita hayati. Jadi sholat itu jangan di bibir saja, tapi dihayati. Itu salah satu membaca khusyuk adalah dihayati. Karena semua doa Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi kita ingat Allah Maha Besar. Kita ini kecil. Kalau seperti itu insya Allah bisa khusyuk, bisa khusyuknya. Itu atas izin Allah. Sekali lagi atas izin Allah. Karena kalau setan masih masuk itu nggak bisa khusyuk. Maka setan harus kita buang dengan berzikir, baca An-Nas, ya, baca apa saja yang kira-kira setan pergi. Walaupun azan itu sudah mengusir setan. Nanti setelah azan datang lagi, qomat pergi, akan niat datang lagi. Maka kita baca An-Nas. Itu karena di situ ada min syarril waswasil khannas ya. Berlindung kepada Allah dari kejahatan was-was setan yang membisiki, yang buat was-was gak was-wis kata orang Jawa ya. Alladzi waswisu fi sudurinas, yang membisikkan dalam hati manusia. Itu salah satunya tidak bagus. Sebab menurut para praktisi ya, orang kalau sudah kemasukan setan, bahasa saya itu setan karena jin yang jelek itu kadang-kadang juga membuat sholatnya itu nggak bisa khusyuk karena diganggu di dalamnya, sudah dikuasai oleh makhluk halus itu, sehingga hatinya dikuasai, pikirannya dikuasai, sehingga nggak akan bisa khusyuk. Maka setan itu harus dikeluarkan dulu. Bagaimana caranya? Ya kita tadi istighfar, baca sholawat, berzikir kepada Allah, dikeluar satu persatu.
Kalau nggak mampu ya harus minta tolong ahlinya untuk dicabut itu. Tapi yang pokok adalah berzikir, itu akan keluar dengan sendiri, terurai lah. Ya, terurai keluar satu persatu. Sebab kalau di tubuh kita sudah ada setan yang kata Nabi masuk ke dalam darah dan ikut aliran darah, itu biasanya kalau satu sudah masuk maka dia akan mempengaruhi teman-temannya, kroni-kroninya untuk ke situ, ngelompok. Gampangnya seperti ini. Kalau ada penjual satu nempat di pinggir jalan di depan rumah kita, kita izinkan. Suatu saat pasti 10 akan datang, tetangganya akan diajak semua. Nah, setan juga sama di tubuh kita, maka harus kita keluarkan. Ya. Salah satu yang datangkan setan adalah sebetulnya kita sendiri yang lengah, tidak berzikir. Nomor 2, suka marah-marah. Suka marah-marah, galau, ngelamun, ya. Jadi isinya ketakutan yang berlebihan atau sering takut, sering terkejut, galau, ya, ngelamun maksudnya ya. Kemudian punya keinginan tidak tercapai dan dipikir berlebihan. Jadi 4 itu kalau enggak. Jadi sering ketakutan, sering terkejut, punya keinginan enggak tercapai, terus apa tadi? Nah, itu jadi sering takutan, sering ketakutan, sering terkejut, ya. Kemudian punya keinginan enggak tercapai dan suka melamun, ya. Ya, kurang berzikir kepada Allah. Jadi jangan suka marah. Ini istilahnya kalau marah itu portal kita, ya. Jadi pintu masuknya barang-barang gaib itu terbuka, bisa terbuka, ya. Sehingga mudah. Harus ditutup dengan apa? Dengan zikir tadi, dengan ayat kursi, dengan zikir kepada Allah, istighfar, salawat, akan tertutup, ya. Sebab kalau sudah bolong nggak ditutup nanti gampang kemasukan lagi. Nah, itu salah satu sholat tidak khusyuk karena dimasuki oleh setan yang bersarang di tubuh kita.